nampaknya nggak ada nih awalnya, nampaknya nggak ada. Sementara kita merasa sudah memenuhi ketentuan itu. Nah, akhirnya kita berpikir jangan-jangan ada yang tidak ini kan, ada yang tidak memenuhi LHKPN ini awalnya. LHKPN ini kan salah satu persyaratan calon sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2004 itu. Persyaratan calon itu banyak. Di pasal 14-nya ayat 2 huruf I itu ada kewajiban pasangan calon untuk menyampaikan harta kekayaan pribadi. Dipertegas lagi pasal 20 ayat 2 huruf C bahwa harta kekayaan pribadi itu dalam bentuk tanda terima pelaporan harta kekayaan dari pihak yang berwenang. Dalam ini kan KPK. Nah, baru kemudian KPK kan sudah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2024. Di dalam isi surat edaran itu, semua pihak termasuk penyelenggara dan pasangan calon menjadikan surat edaran itu sebagai pedoman. Nah, berawal dari kekhawatiran kita tadi bahwa ada yang tidak beres karena tidak diumumkan di LHKPN, maka ketua tim kampanye kita itu ke Jakarta minta audiensi lah dengan pihak KPK, dan alhamdulillah diterima semalam, dan diterima oleh pejabat yang terkait membidangi LHKPN, kan. Nah, kemudian hasil audiensi itu awalnya KPK bilang, wah ini Pak Saifullah ini dia kan mantan pejabat negara ini, pensiunan bea cukai. Sebagai mantan pejabat negara dia sudah punya akun, tapi dicek di KPK akunnya aktif, tak pernah ditutup. Tetapi dia menyampaikan LHKPN-nya terakhir itu tahun 2021 itu terakhir. Nah, di dalam surat edaran ada ketentuan di situ. Setiap mantan pejabat negara yang sudah memiliki akun tetapi tidak aktif lagi sebagai pejabat negara, dia harus meregistrasi ulang akun namanya. Registrasi ulang. Nah, karena LHKPN terakhirnya tahun 2021, ini yang kita maksud, dia tidak memenuhi ajas itu, tidak berpedoman kepada surat edaran KPK tadi, kan? Dia tidak meregistrasi ulang di akun yang sama dan dia tidak melaporkan. Di surat edaran itu bisa sama-sama kita baca, dijelaskan bahwa harta pribadi yang dilaporkan ini masa pelaporannya setelah 31 Desember 2023. Kan mestinya kan 2024 masa pelaporan sebagai mantan pejabat dengan kategori pelaporan dia khusus. Beda kalau pejabat aktif. Kalau pejabat aktif dia periodik. Update saja kan. Nah, begitu di orang KPK kasih info dia tahun 2021, waktu itu kita dipikiran kita kan ini nggak beres. Nah, tetapi seketika itu juga, oh sebentar Pak, kata orang KPK-nya. Diperiksa lagi, ditemukanlah LHKPN dia sebagai calon bupati. Tetapi tanda terima laporan itu dikirim tanggal 16 Oktober 2024. Sementara pasangan calon ini sudah ditetapkan oleh KPU tanggal 22 September 2024. Artinya dokumen tanda terima ini keluar setelah penetapan pasangan calon. Nah, inilah poin kita. Nah, jadi ada dua asumsi kita. Kalaulah dia menggunakan LHKPN 16 Oktober ini sebagai data dokumen persyaratan pencalonan dia, maka ini dilakukan setelah tahapan untuk itu selesai. Karena tahapannya kan ada penyampaian dokumen persyaratan, ada baru kemudian penyelenggara melakukan verifikasi dan penelitian berkas pencalonan, kemudian jika ada yang tidak benar, baru kemudian diberi kesempatan untuk memperbaiki,
Nah, setelah diperbaiki, diteliti ulang lagi. Kalau dia sudah memenuhi persyaratan, maka dinyatakan MS, memenuhi syarat. Jika ada yang tidak benar, maka dia TMS, tidak memenuhi syarat. Kan begitu. Dan jika kita asumsikan dia memakai dokumen 16 Oktober ini, maka ini sudah keluar dari ketentuan PKPU. Karena tidak dilaporkan di masa tahapan. Karena pasangan calon itu ditetapkan 20 September. Jika diasumsikan. Tetapi karena informasi dari KPK bahwa di akun lamanya pelaporannya 21 tahun 2021, maka dia di akun mana dia daftar ini? Yang 16 Oktober ini. Ya kan? Sementara edaran KPK menyatakan akun lamanya yang direkayasa ulang. Kan gitu kan? Nah, apakah dia punya akun baru atau bagaimana? Wallahu alam lah kan. Nah, dia jelas tanda terimanya 16 Oktober 2024. Yang terlapor sini adalah KPU dan pasangan calon. Nah, KPU pasangan calon. Nah, ini laporan kita itu apa khususnya? Itu laporan kita. Ya itu tadi terjadi kelalaian. Terjadi kelalaian tidak KPU sebagai penyelenggara yang melakukan penelitian berkas dokumen pencalonan, kemudian kelalaian juga dipasangkan kayak tidak mempedomani. Nah, kelalaian inilah pelanggaran ini kan. Kalau sudah tidak sesuai dengan aturan main, berarti itu pelanggaran. Nah, hari ini itu tanggal 12, tanggal 13 kemarin atau tanggal 12 itu ya, kita dapat berita pula bisa kita jadikan jurisprudensi di Pak Barat, Papua, ini sudah terjadi pembatalan pasangan calon. Dengan kes yang sama. Ya, kita tidak tahu kesnya apa, tapi dia maladministrasi. Nah, yang Papua, pasangan calon tidak hal yang mustahil kan, tidak hal yang mustahil untuk dilakukan oleh negara kan. Nah, ini kita menyampaikan ke Bawaslu agar ya dalam permohonan kita mereka harus minta pun KPU untuk membatalkan keputusan 2193 ini kan. Nah, setelah mereka batalkan keputusan 2193 ini, maka ada mereka otomatis tersertifikasi lagi kan pasangan calon keduanya, kemudian mengeluarkan keputusan baru KPU tentang pasangan calon yang kita usung harus Ikhwan. Nah, dan menyatakan pasangan sudah sebagai pasangan yang sudah tidak memenuhi syarat. Nah, dalam PKP sebelumnya pasal 3 jika satu pasangan sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pasangan yang lain menjadi pasangan tunggal tidak ditugas. Tanggapan Bawaslu cemana tadi Bang? Ini kan Bawaslu. Nah, tidak juga kita mempunyai kekuatan untuk mempertanyakan persoalan orang kan. Nah, hak kita melakukan upaya kita sesuai dengan Bawaslu dan aturan mainnya ke KPU dan keedarannya kita. Bukan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, karena kan di Bawaslu kan harus ditanyakan kapan diketahui kan gitu. Karena yang audiensi ke sana adalah ketua tim kampanye, maka ketua tim kampanye kemarin kami ketemu di bandara, maka dia jelaskan persoalan ini, maka di situ saya mengetahui sebagai pelapor. Dan saya laporkan di Bawaslu semua. Ada rencana juga kita besok untuk kemajuan melaporkan yang sama. Nah, tapi ya itu mekanisme yang di Bawaslu lah. Laporan yang mana yang mereka verifikasi kan. Tapi artinya kenapa kita laporkan di sini? Ya, karena tadi kita mengetahuinya di medan ini berdasarkan penjelasan ketua tim kampanye yang beraudiensi di Jakarta. Laporkan di sini. Tetapi karena lokusnya di Madinah, itu masuk laporan besok sama dengan apa? Artinya di Sumut tadi udah diterima ya Bang laporan kita ya Bang? Siapa tadi namanya? Kami nilai gua. Selaku apa Bang yang menerima tadi Bang? Hah? Penerimanya selaku apa jabatannya Bang? Oh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.